Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok pertama yang terdiri dari Saya Siti Rofiqutul Iklima dari kelas C3, kelompok 1. Nama saya Muklis Riza Ansori, nomor induk mahasiswa 070333200102. dan saya Izzat Khairi dengan NIM 07010320015 kelas C3 akan mempresentasikan mengenai apa itu Islam, iman, dan ihsan. Sebelumnya, teman-teman mungkin sudah tahu apa pengertian dari 3 poin tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan memperdalam lagi lebih jelas mengenai ketiga poin tersebut. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman, supaya mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang dilihat nanti. Kita lanjut nonton videonya yuk. Jelaskan tentang Islam. Pada saat ini tentu kata Islam telah menjadi sebuah nama jenis, menjadi sebuah nama agama, khususnya agama yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika melibatkan pengertian lain, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Dalam istilah kata Islam berarti sikap penyerahan diri dalam bentuk kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Menjelaskan sedikit tentang pengertian iman. Di sini kata iman berasal dari bahasa aman, yang artinya aman, damai, atau tentram. Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan kata iman itu sendiri mempunyai arti membenarkan atau mempercayai. Sedangkan secara terminologi atau dalam istilah syar'i, para ulama tafsir mempunyai pendapat yang beragam tentang pengertian. Yang antara lain, yang pertama ada Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. yakni beliau berkata, iman adalah mereka yang mempercayai dengan segenap hati mereka, tidak seperti orang-orang yang berkata namun tidak sesuai dengan hati mereka. Yang terakhir, yakni menurut Imam Ibnu Katsir, iman adalah membenarkan ucapan dengan perbuatan, kemudian melakukan sholat dan menunaikan zakat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yakni ada esensi atau hakikat iman. Esensi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma, wasifat maupun af'al atau perbuatannya. Selanjutnya yakni ada ciri-ciri orang yang beriman. Menurut Ashin Sakho Muhammad, ciri-ciri orang beriman telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat atau menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ihsan pengertiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa, berasal dari kata masdar ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Kata ini diambil dari Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Lalu yang kedua, secara istilah terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, ihsan terkait beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan ini diambil dari hadis kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berasal dari Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya, Jibril berkata, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Ihsan ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkat yang pertama ialah tingkat musyahadah. Musyahadah di sini ulama memiliki 2 pendapat. Yang pertama ialah musyahadatus sifah. Maksudnya ialah engkau melihat Allah itu melihat
sifat-sifat keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ialah berupa kalimat pengandaian. Maksudnya adalah kita langsung bertatap muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin membuat hati kita semakin khusyuk dan hikmat ketika bertemu langsung di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkat muraqabah. Maksudnya apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa ihsan ini terkait kita takut akan azab dari Allah, melarikan diri dari azabnya, sehingga kita semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ihsan yang kedua, ihsan terkait sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Yang artinya, sungguh Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu, maka bunuhlah dengan cara yang baik, demikian pula sembelilah dengan cara yang baik. Kemudian ihsan sendiri memiliki beberapa manfaat tentunya. Yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan rahmat darinya. Yang ketiga, mendapatkan balasan serupa berupa kebaikan darinya. Termaktub dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Lalu yang keempat, kata Allah, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Termaktub di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Lalu yang terakhir ialah ihsan ini bermanfaat untuk membuat hati semakin ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu. Tentunya tingkatan ihsan ini adalah tingkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada muslim, mukmin, muhsin. Muhsin paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mendapatkan titel ini, karena muhsin ini sangat susah untuk dilakukan. Tapi jika ada niat, innama a'malu binniyat, karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Insya Allah siapapun yang berniat untuk melaksanakan ihsan ini, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham mengenai apa itu Islam, iman dan ihsan? Semoga apa yang dipaparkan tadi jelas ya kepada teman-teman sekalian. Oh iya, jangan lupa baca makalahnya dan tanyakan apa yang masih mengganjal di hati dan yang belum dipahami kepada kami sebagai pemateri, dan akan diperjelas lagi, diperdalam lagi oleh dosen kita nanti. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah hanyalah dari kami semata sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan dan kelemahan. Mungkin itu saja. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.